Tolong cuci ya. Oh, ya udah kalau gitu nanti biar saya aja yang nyuci ya, Bun. Jangan. Ini kan menantu saya yang paling saya cintai. Jadi cuma dia yang boleh pegang pakaian kotor saya. Iya. Ben. Saya mau beli nasi, Om. Ben, ntar dulu orang dipanggil sama Om Bob juga. Bentar. Iya, Om, ada apa sih? Gini Ben, saya Kemana lagi kamu nenek liar? Mau lari kemana? Ke sana jegat gig, ke situ jegat gig. Betul. Ya sudah. Begini saja. Sekarang kamu serahkan oleh-oleh itu. Kalau tidak, aku akan terus mengejarmu sampai kamu kena stroke. Tenang saja. Ini oleh-oleh buat mantu saya. Lebih baik carok, Dek. Ribut. Itu jurus silat. Agak ngilangin encok. Kalau mau berantem, gak usah pakai silat-silatan segala. Pakai ilmu sulap saya aja. Kayak gini nih. Bim! Sabim! Hei! Di sini. Bim! Sabim! Masih berani-berani sama ilmu sulap saya? Gak ngaruh. Tidak ada apa-apanya. Cuma segitu doang kamu bisanya. Iya ngaruh. Ngaruh apanya? Kurang ajar nih, pasti gara-gara kamu nih. Rasakan ini. Tahu, Dek. Awas. Lihat aku. Rasakan balasanku. Beres. Aduh, Abo karena Abo. Makasih ya, kamu sudah nolong saya, Bing. Hebat kamu. Sama-sama, Bu. Bajunya itu tadi kamu colong. Hah? Sama cewek aja kalah, malu-maluin. Itu bukannya kalah, tapi mengalah. Ya udah, kalau emang misalnya ngalah, coba kejar. Gimana sih? Ini kan lagi keseleo pinggangnya, gimana mau ngejar? Ya udah, kalau kayak gitu namanya situ kalah. Dengerin ya, Om. Om, masa udah tua, mister? Ya udah, kalau mau ngalahin jagoan kayak dia, harus punya pedang Hattori. Hattori? Iya, pedang Hattori. Itu kayak apa ya? Pedang Hattori ya kayak pedang, masa kayak knalpot? Nah, yang nolongin Bunda tadi ini namanya Gina. Nah, dia tuh bisa berubah menjadi Wonder Wadon. Bisa berubah jadi Steve Wonder nggak? Hah? Ya nggak bisa lah, Bunda. Nggak bisa ya, nggak apa-apa, nggak usah ngotot. Nanti juga kamu malah stres. Iya. Nah, kalau yang ini namanya Sapei. Nah, dia ini bisa berubah menjadi Spiderman. Oh, dari tangannya ini bisa keluar jaring. Sep, kayak laba-laba. Makanya nggak heran orang-orang di sini banyak menyebutnya adalah manusia laba-laba. Itu namanya manusia tunguntung itu. Untung, Bunda. Sampean ini kalau dagang nyari laba. Laba itu kan untung. Jadi kalau laba ya tunguntung tak ya, Cong? Iya. Untung. Iya. Nah, kalau ini yang satu lagi yang kecil ini nama aslinya adalah Ruli. Nama aslinya Ruli. Nah, dia itu bisa berubah menjadi Huluk. Seperti ini. Dan dia adalah manusia yang paling kuat. Kuat tarung ya, Cong? Pantes. Mukanya sampean ngumpul jadi satu begitu. Nah, sekarang gini, kalau Bunda mau istirahat monggo loh di atas. Terus suwun ya. Tapi begini, Cong. Bajunya Bunda itu di koper kan kotor semua. Tolong cuci ya. Oh, ya udah, kalau gitu nanti biar saya aja yang nyuci ya, Bun. Jangan.
Ini kan menantu saya yang paling saya cintai. Jadi cuma dia yang boleh pegang pakaian kotor saya. Iya. Iya. Ben. Saya mau beli nasi, Om. Ben, tar dulu. Orang dipanggil sama Om Bob juga. Bentar. Iya, Om. Ada apa sih? Gini Ben, saya mau kenalin. Ini adalah Bunda. Bunda ini adalah ibu kandung dari Tante Ros. Oh. Nah, yang artinya udah paham dong bahwa ini adalah mertua saya. Iya. Dan mertua saya ini akan hadir bersama kita di rumah ini sampai seminggu ke depan. Sampai Tante Ros pulang. Oh, iya. Saya Benny Sutampan. Nggak pantas sama potongannya badan itu. Harusnya nama sampai diganti. Diganti siapa, Bu? Benny Sukampret. Soalnya wajahnya dia tuh persis kampret. Udah, saya mau beli nasi aja. Buat makan siang, Ben. Buat ngasih makan Ratu Kampret. Aku panggilnya Kak Bim atau Mr. Bim? Ya kalau buat perempuan secantik Yumi sih panggil aja AA Bim. Oh, jadi kalau yang lain tuh manggilnya Kak Bim. Enggak, manggilnya Mr. Bim juga. Selalu mau nanya. Tenang Yumi, kamu jangan marah-marah. Pokoknya sekarang kamu boleh makan dan minum semuanya gratis. Saya yang bayar. Serius? Yakin? Yakin dong. Asal kamu ceritakan semuanya tentang pedang Hattori itu. Jadi, Hattori itu adalah seorang ninja yang sangat hebat pada zamannya. Dia mempunyai pedang yang dapat membelah udara menjadi dua. Belahan udaranya itu membuka dimensi ke alam lain. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin pedangnya Hattori. Nah, sejak si Hattori itu pensiun, para jagoan tingkat dunia memperebutkan pedang itu. Kenapa diperebutkan? Nih, gini ya, siapapun yang megang pedang itu, dia akan jadi jagoan yang paling hebat di seluruh dunia. Berarti superhero zaman sekarang itu nggak ada apa-apanya dibanding sama orang yang memegang pedang Hattori. Mereka tuh lewat semuanya, malahan nyungsep. Dahsyat kalau gitu. Waktu Hattori meninggal, pedangnya makin dibuat rebutan banyak orang. Sampai-sampai banyak banget korban yang meninggal. Nah, maka dari itu, anaknya Hattori membawa pedang itu pergi ke suatu gunung yang tinggi banget. Dan dia membuang pedang itu dengan kekuatannya. Hus! Itu suara angin. Itu suara mulut saya, mister. Nah, konon pedang itu jadi sebuah kolam berenang. Kolam berenang. Kalau mister pengen ngalahin superhero yang lain, mister mendingan buruan deh dapetin itu pedang. Sekitar telaga ya, ingat di sekitar telaga dapetinnya. Tapi pas mister udah dapetin, jangan dijual ya. Kalau dijual, pedang itu harganya bisa mencapai 50 juta. 50 juta. Aduh. Ini tanda kali ini dapat 50 juta. Konon pedang itu dibuang dan jatuh di sekitar telaga. Nah, kononnya lagi, telaga itu sekarang udah berubah jadi kolam renang. Kononnya lagi nih. Taruh dulu. Itu sebenarnya lagi ngomongin soal pedang Hattori, apa lagi ngomongin soal konon sih? Iya, tadi mulai konon lulu. Nih gini. Pokoknya intinya, Mr. Bim itu sekarang lagi berburu pedang Hattori. Nah, kalau dia sampai dapat, dia akan lebih kuat dan jauh lebih jahat dari sekarang. Jadi maksud lo kita bisa lebih jahat daripada dia? Aduh, otak triplek bukan begitu maksudnya. Nih ya, kita harus lebih dulu mendapatkan pedang itu daripada Mr. Bim. Lu nguap ya? Iya, ngantuk dengerin omongannya si Benny. Lu pada nggak serius banget sih. Gue udah capek-capek ngomong. Dengerin nih ya. Menurut informasi yang gue dapat, pedang itu mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa yang nggak dipunyai nama pedang-pedang yang lain. Pedang itu bisa membelah udara. Dan pedang itu juga bisa membuka pintu dimensi ke alam yang lain.
Angin kibasan pedang itu bisa melumpuhkan lawan-lawan beribu-ribu. Udah tadi swing aja sih. Kan suara pedang. Oh iya ya. Nah, temen. Aduh, pada tidur